Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Semoga Allah SWT memberkahi kita dimanapun kita berada. Hari ini adalah pertemuan pertama Senin 16 November 2020. Kita akan membahas lembaran yang telah Ana tulis yang berjudul Mahfudzatur Rifqani Tariqun Musilun ila Martabatil Alim Rabbani. Lembaran-lembaran yang terjaga miliknya Ar-Rifqani. Ar-Rifqani itu milik Ana, nama Ana. Jadi ini adalah lembaran-lembaran yang Ana kumpulkan, yang Ana hafal, yang Ana fahamin. Tariqun Musilun ila Martabatil Alim Rabbani. Sebuah jalan yang menghantarkan seorang untuk mencapai kedudukan ulama Rabbani. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang penuntut ilmu setelah mempelajari, setelah mengajarkannya, Allah memerintahkan mereka untuk menjadi ulama Rabbani. Allah berfirman, "Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun." Akan tetapi, jadilah kamu ulama Rabbani. Lantaran kamu telah mempelajari ilmu, lantaran kamu telah mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran, dan lantaran kamu telah mempelajari Al-Quran. Ulama Rabbani, apa yang dimaksud dengan ulama Rabbani? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, ulama Rabbani adalah ulama yang mengajari kaum muslimin dari hal-hal yang terpenting, kemudian setelahnya yang penting. Mengajarkan umat Islam hal yang paling penting. Nah, di antara hal yang terpenting untuk para penuntut ilmu adalah mempelajari adab. Mempelajari adab, bagaimana seorang penuntut ilmu harus beradab. Dan di sini di lembaran ini Ana mulai dari sama seperti yang disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid di kitab beliau, berkenaan tentang adabut talib fi nafsihi. Bagaimana seorang penuntut ilmu itu beradab terhadap diri sendiri, berhias terhadap atau perhiasan untuk diri dia sendiri. Yang pertama, beliau mengawali dengan perkataan beliau, al-ilmu ibadah. Ilmu itu ibadah. Ketika antum mengetahui ilmu itu ibadah, sedangkan ibadah, sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal a'mali az-zahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, baik perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun tidak nampak. Ilmu merupakan ibadah, jelas. Kalau kita perhatikan di Al-Quran, betapa banyak Allah SWT memuji para ulama, betapa banyak Rasulullah SAW memuji para ulama, dan betapa banyak Rasulullah SAW dan Allah memuji ilmu agama. Dan ini menunjukkan ilmu itu ibadah. Ketika antum sudah mengetahui ilmu itu ibadah, maka ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, penuntut ilmu harus ikhlas. Harus mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala ketika dia menghadiri pengajian, menghadiri kajian Zoom, menghadiri kajian online maupun offline. Kemudian penuntut ilmu harus ikhlas dalam membaca buku, ikhlas dalam memurajaah hafalannya, ikhlas dalam menghafal apapun itu. Penuntut ilmu harus ikhlas. Bahkan para ulama mengatakan, ketika seorang membuka lembaran-lembaran buku, lembaran-lembaran kitab ilmu agama, ya, maka di saat itulah dia dalam keadaan beribadah kepada Allah.
maka harus ikhlas, tujuannya ikhlas. Kemudian yang kedua, syarat diterimanya ibadah, syarat diterimanya ilmu, syarat diberkahinya ilmu agama yang kita pelajari adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti petunjuk Nabi, apa yang diajarkan Nabi kepada para sahabatnya, maka itulah yang harus kita ambil. Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran, Rasulullah SAW mengajarkan sunnah, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya biar mengikuti Rasulullah SAW, apa yang beliau bawa. Karena sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka carilah ilmu, bacalah buku-buku, bacalah makalah-makalah, bacalah artikel-artikel yang di dalamnya terkandung Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat, pemahaman para pengikut sahabat. Kemudian di sini Ana sebutkan, Ana nukilkan 6 athar, 5 dari kitab Hilyah, yang satu dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, syarah beliau terhadap kitab Hilyah. Athar ini ada kalanya berkaitan langsung dengan ilmu itu ibadah, ada kalanya tidak berkaitan sama sekali. Karena memang tujuannya inilah yang terdapat di 2 buku tersebut, kemudian saya kumpulkan jadi satu dan saya hafalkan. Jika antum ingin menghafal, silahkan. Yang pertama, qala ba'dul ulama, para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan, al-ilmu salatus sirri wa ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah salatus sir, salat rahasia, wa ibadatul qalbi, dan ibadah hati. Kalau kita perhatikan menuntut ilmu, berbeda jelas dengan salat yang zahir. Salat yang zahir yang kita saksikan, salat 5 waktu, salat sunnah, itu salat yang zahir. Orang lain bisa tahu. Tetapi ilmu dia disebut salatus sir. Terkadang orang tidak tahu. Orang tidak tahu. Ya. Berapa banyak antum di dalam kamar mendengarkan pengajian? Keluarga antum tidak tahu. Berapa banyak orang di luar sana tidak mengetahui bahwasanya antum megang HP membuka fatwa para ulama. Sehingga ilmu itu adalah salat rahasia. Dan juga ilmu itu ibadatul qalbi. Ilmu adalah ibadahnya hati. Sebagaimana kita tahu bahwasanya hati tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, tidak bisa tahiyat, tidak bisa duduk iftirash, tidak bisa duduk tawarruk, ya kan? Maka ilmu merupakan ibadah hati. Bahkan para ulama mengatakan tidak akan terwujud keimanan seorang, rukun iman yang 6 seorang, sampai dia mempelajari ilmu agama. Sampai dia mempelajari ilmu agama. Kemudian ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, ketika penuntut ilmu sangat sekali diagungkan oleh orang-orang awam, dihargai orang-orang awam, masyarakat muslim secara luas, seorang ustadz, ustazah, santri, santriwati, mereka semuanya mendapatkan kedudukan tinggi di masyarakat Islam. Hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin menjauhi perkara-perkara yang bisa menggelincirkan kita. Sekecil apapun keburukan yang telah kita lakukan untuk di masyarakat, maka akan dipandang negatif. Sampai dikatakan qad qil, telah dikatakan pepatah, zallatul alimi madrubun lahat tabl. Ketergelinciran seorang ulama, seorang penuntut ilmu, dia akan ditabuh dengan genderang. Kalau satu kampung ketika ronda malam ada yang mencuri motor, apa yang terjadi ikhwah? Maka akan dipukul kentongan tersebut berapa kali?
Sehingga orang-orang akan terbangun dan mencari tahu siapa yang telah mencuri sepeda motor. Sama ketika seorang penuntut ilmu, sekali saja dia berbuat kerusakan, maka jelas sekali semua akan apa? Memalingkan wajah mereka, mana mencari-cari. Kesalahan-kesalahan sekecil apapun yang dilakukan penuntut ilmu akan dianggap besar, dianggap seperti bom. Sehingga berhati-hatilah kalian dalam beramal atau perbuatan dosa yang dilakukan di depan umum, depan masyarakat. Kullu ummati mu'afa illa mujahirin. Setiap umat Nabi Muhammad SAW diampuni dosanya, kecuali orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Tahu banyak dosa yang telah Allah SWT sembunyikan, orang lain tidak tahu. Maka bersyukurlah kepada Allah SWT, mintalah ampunan kepada Allah SWT. Karena Allah yang menutupi dosa kita di dunia, dan Allah yang akan menghapuskan dosa seorang mukmin ketika di akhirat. Kemudian beliau menyebutkan, ketika seorang penuntut ilmu mengetahui bahwasanya menuntut ilmu itu ibadah, maka hendaklah ikhlas, menjauhi hal-hal yang bisa menghalangi keikhlasan dalam menuntut ilmu, dalam menyebarkan dakwah, dalam meng-share kebaikan, artikel, tulisan, pamflet. Harus menjauhi hal-hal yang bisa merusak hati. Di antaranya kisah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, seorang ulama besar. Beliau mengatakan, kuntu utitu fahmal Qur'an. Dahulu aku diberikan pemahaman Al-Qur'an. Falamma qabiltu surrata sulibtu. Ketika aku menerima kantong berisi uang, tiba-tiba hilang pemahaman Al-Qur'an tersebut. Hilang. Bahkan beliau juga mengatakan, qala Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, berkata Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat daripada niat. Niat itu tempatnya di hati. Sedangkan hati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak membolak-balikan hati kita. Maka patutlah seorang penuntut ilmu selalu meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita setiap hari dalam sholat wajib 17 kali mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan kepada Engkau lah ya Allah kami minta pertolongan. Maka dua hal tersebut saling berkaitan. Ketika seorang penuntut ilmu mengetahui, selama dia menuntut ilmu, mempelajari fikih, mempelajari akidah, itu ibadah kepada Allah, maka harus minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Idza lam yakun 'aunun min Allah lil fata fa awwalu ma yajni 'alaihi ijtihaduhu. Apabila tidak ada pertolongan Allah kepada seorang penuntut ilmu, maka pertama kali yang akan menghancurkannya adalah usahanya dia sendiri. Maka berhati-hatilah. Semua hal membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima berkaitan tentang asar Umar bin Dzar. Bahwasanya dia berkata kepada bapaknya, "Ya abi, malak idza wa'adta an-nas akhadhahumul buka." Wahai bapakku, ayahanda, ketika engkau menasihati orang-orang, semuanya menangis, meneteskan air mata. Wa idza wa'adhahum ghairuka la yabkun. Apabila orang lain yang menasihati mereka, mereka tidak menangis, tidak meneteskan air mata. Ada apa rahasianya? Kata Zar, ayah dari Umar, beliau mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, laisatin naihatu tsakla mislan naihatil musta'jarah." Wahai putraku, berbeda antara seorang wanita yang menangis akibat ditinggal mati anaknya, ditinggal pergi anaknya, kehilangan anaknya, dengan orang atau dengan wanita yang bersandiwara dalam menangis, berakting, berbeda. Perkataan beliau ini
kita harus bawa kepada husnudzan terhadap ulama salaf. Tidak boleh kita suudzon kepada mereka, berburuk sangka kepada mereka. Berarti zar di sini ujub dong. Berarti zar di sini sombong dong. Tidak boleh seperti itu. Harus husnudzan kepada ulama salaf. Yang dimaksudkan di sini beliau ingin memotivasi kaum muslimin harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam hati, dalam menasehati. Sehingga ketika nasihat keluar dari hati, maka akan masuk ke hati. Kemudian yang terakhir, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, athar dari Imam Ahmad bin Hanbal yang mana beliau mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Ilmu itu tidak ada yang menandinginya. Liman sahhat niyyatuhu, bagi siapa saja yang niatnya sahih, niatnya benar. Kemudian para sahabat Imam Ahmad pun, murid-murid Imam Ahmad mengatakan, wa kaifa tasihhun niyyah ya Aba Abdillah. Bagaimana niat benar dalam menuntut ilmu wahai Abu Abdillah? Kunyah dari Imam Ahmad. Imam Ahmad menjawab, an yanwiya raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Hendaklah seorang meniatkan menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan dalam dirinya dan dalam diri orang lain. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, asar-asar para ulama salaf yang begitu semangatnya mereka dalam mempelajari adab-adab menuntut ilmu. Tetapi sayang sekali kalau kita perhatikan saat ini, kebanyakan kaum muslimin mereka jauh sekali mempelajari adab, atau sedikit sekali penuntut ilmu yang mempelajari adab-adab penuntut ilmu. Andai saja mereka belajar adab-adab penuntut ilmu, membaca buku-buku seperti Hilyah Talibul Ilmi karangan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid beserta syarahnya, mereka akan mendapati bagaimana cara menuju kesuksesan. Karena buku Hilyah Talibul Ilmi, buku ini dikarang berdasarkan realita, berdasarkan pengalaman ulama-ulama yang telah sukses dalam menuntut ilmu. Mereka mendahului adab. Mereka mempelajari terlebih dahulu adab-adab penuntut ilmu sebelum mempelajari Al-Quran, sebelum mempelajari hadis, sebelum mempelajari ilmu akidah, sebelum mempelajari ilmu akhlak. Miris sekali kalau saat ini kita saksikan kebanyakan penuntut ilmu, mereka sebagian pernah belajar akhlak tapi lupa, tidak mengamalkannya. Maka butuh ketika seorang pertama kali mempelajari adab, dan dia harus senantiasa terus beradab, berusaha membaca dengan kisah-kisah, membaca kisah-kisah salaf, asar-asar salaf. Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan hati seseorang. Al-qasasu jundun min junudillah yuthabbitullahu biha may yasha'u min ibadihi. Kisah-kisah ulama-ulama terdahulu, kisah-kisah orang-orang terdahulu itu merupakan bala tentara Allah. Dengan kisah-kisah tersebut, seorang akan tetap langkah istiqomah, semangat kembali dalam menuntut ilmu agama. Bahkan Imam Abu Hanifah rahimahullah beliau mengatakan, aku lebih suka membaca kisah-kisah adab-adab ulama salaf tentang menuntut ilmu ketimbang mempelajari ilmu fikih. Lihatlah, harus seorang dai, seorang ulama rabbani mengajarkan umat Islam perihal akhlak, perihal adab dalam menuntut ilmu. Kalau kita perhatikan Rasulullah SAW yang Allah memerintahkan kita untuk selalu mengikuti jejak dan langkah apa yang telah beliau perbuat. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat dalam diri Rasulullah SAW suri tauladan, petunjuk yang baik. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi orang yang menginginkan bertemu dengan Allah dan bertemu dengan hari akhirat, maksudnya surga. Wa dzakarallaha katsiran, dan bagi orang yang benar-benar mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha
Beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah SAW Al-Quran. Kalau kita mempelajari sirah Nabi, dan ini juga sekali lagi, umat Islam benar-benar jauh dari pelajaran sirah Nabi. Betapa banyak kaum muslimin yang mereka mengaku-ngaku mencintai Rasulullah SAW tapi tidak mengetahui akhlak mulia dari Rasulullah SAW. Tidak mau mempelajari kehidupan beliau dari beliau lahir hingga meninggal dunia. Hendaklah kaum muslimin kembali mempelajari sirah Nabi, lembaran-lembaran yang mengisahkan kisah hidup Nabi Muhammad SAW. Kalau kita dapati di sirah Nabi, Rasulullah SAW sebelum mendapatkan wahyu Al-Quran, mendapatkan ilmu dari Jibril, sebelum umur 40 tahun, Rasulullah SAW dikenal dengan akhlak yang mulia, berbudi pekerti yang mulia, as-siddiq yang jujur, al-amin yang terpercaya. Sampai orang-orang kafir Quraisy ketika mereka safar bepergian, mereka menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul, beliau berakhlak mulia. Maka sepatutnya seorang penuntut ilmu harus berakhlak yang mulia. Imam Muhammad bin Sirin yang meninggal pada tahun 110 Hijriah, beliau berkata, para ulama pendahulu mereka mempelajari adab-adab tentang penuntut ilmu sebagaimana mereka mempelajari ilmu agama. Mereka mempelajari adab-adab terhadap adab-adab penuntut ilmu terhadap diri sendiri, terhadap guru, terhadap teman, terhadap tetangga, terhadap orang tua, terhadap kerabat. Sebagaimana mereka bersemangat seperti mengajarkan mencari hadis, belajar Al-Quran, belajar fikih, belajar akidah, tidak membeda-bedakan. Hal ini disebutkan dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', jilid 1, halaman 79. Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, beliau meninggal pada tahun 161 Hijriah. Beliau juga mengatakan, para ulama salaf tidak menyuruh mengirimkan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu kecuali setelah mempelajari adab dan ibadah selama 20 tahun. Lihatlah. Yang berkata Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, seorang ulama besar ahli hadis, beliau mengatakan, para ulama terdahulu tidak akan menyuruh anak-anak mereka untuk belajar ilmu fikih, Quran, hadis kecuali mempelajari adab terlebih dahulu. Mencontoh Rasulullah SAW. Al-Imam Ibnu Mubarak, beliau meninggal pada tahun 181 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, telah berkata kepadaku seorang ulama yang bernama Makhlad bin Husain yang meninggal pada tahun 191 Hijriah. Beliau mengatakan, kami lebih membutuhkan adab daripada banyaknya hadis. Tapi mirisnya kalau kita saat ini kita perhatikan betapa banyak ikhwah dan akhwat, mereka semangat mempelajari ilmu akidah, mereka semangat mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, tapi mereka lupa bagaimana beradab terhadap gurunya, lupa bagaimana beradab terhadap temannya. Betapa banyak mereka mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan saudaranya akibat tidak mempelajari adab penuntut ilmu terhadap temannya, terhadap saudaranya, terhadap orang tuanya, terhadap gurunya, bagaimana adab bertanya, bagaimana adab-adab yang lainnya. Nah, Imam Abdullah bin Mubarak, beliau juga mengatakan, adab yang berkaitan tentang adab itu 2/3 ilmu. Disebutkan dalam kitab Minhajus Salaf fi Thalabil Ilm halaman 23. Bahkan Imam Abdullah bin Mubarak, beliau menceritakan pengalaman pribadi beliau. Aku mempelajari adab selama 30 tahun. Kemudian aku menuntut ilmu selama 20 tahun. Para ulama salaf mereka mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Adab memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menuntut ilmu.
Oleh karena itu, maka mari kita bersemangat dalam mengkaji adab dalam menuntut ilmu. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.